Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fawazildan dengan NPM 24080101050. Jadi di sini saya akan menjelaskan UAS mata kuliah pemrograman orientasi objek dari Paralel C, yaitu membuat program CRUD dengan menerapkan konsep-konsep PPO. Nah, di sini aplikasi yang saya buat yaitu MyClinic, yaitu sistem data manajemen klinik berbasis web. Nah, di sini untuk klinik ini sendiri itu yang skalanya kecil ya. Nah, kita coba di sini ada fitur login menjadi satu. Nah, jika berhasil masuk menggunakan password username dan password yang benar, maka akan langsung dialihkan ke halaman dashboard. Nah, untuk di halaman dashboard sendiri yaitu fungsinya hanya untuk menampilkan ringkasan data-data yang ada di setiap tabel. Nah, jadi yang pertama ada data pasien sebanyak 2, yang kedua ada data dokter sebanyak 5, dan yang terakhir ada data pelayanan medisnya apa sebanyak 12 data. Kita coba yang fitur pertama. Nah, fitur admin di sini yaitu digunakan untuk menambahkan data admin. Nah, jadi di sini tuh sistem adminnya itu tidak ada super admin ya, jadi satu admin saja. Nah, si admin ini dapat menambahkan data admin lainnya. Kita coba di sini fitur yang pertama yaitu CRUD untuk admin. Misal admin klinik 2 dengan password 123, maka berhasil tersimpan. Nah, yang kedua yaitu ada fitur untuk editnya. Semisal ini untuk mengganti username-nya admin klinik 3 dengan password 123. Update berhasil. Nah, kita coba terlebih dahulu ya. Ini admin klinik 3 berhasil. Coba kita untuk menghapus data, yaitu langsung hapus, maka juga akan berhasil. Nah, di fitur kedua yaitu ada untuk CRUD data dokter. Nah, di sini kita coba untuk tambah data. Nah, yang pertama diminta untuk menambahkan nama dokternya, lalu untuk spesialis apa, dan juga nomor HP. Misal di sini Dokter Zainal Arif, spesialis, misal spesialis apa ya? Spesialis gigi, dokter spesialis gigi dengan nomor HP 08. Kita coba untuk simpan, maka otomatis akan berhasil tersimpan. Nah, di sini juga ada fitur untuk edit datanya. Nah, semisal nih ada typo di bagian nama dokternya, misal kurang Arifin, langsung saja ditambahkan nomor belakang, kita ganti 4, apakah berhasil, dan ya otomatis berhasil terganti. Nah, di sini juga ada fitur hapusnya. Kita coba untuk menghapus data yang baru dibuat, yaitu Dokter Zainal Abidin, kita hapus. Nah, maka otomatis akan terhapus. Selanjutnya di data pasiennya. Nah, yang pertama jadi flow aplikasi ini tuh menambahkan data dokter pasiennya terlebih dahulu, baru bisa menambahkan data pelayanan medis. Nah, kita coba ya, ditambah data pasien. Semisal pasiennya Fawas, alamatnya Jalan Kamboja nomor 10 dengan nomor HP 9223052 882. Nah, otomatis tersimpan. Nah, semisal di sini juga ada fitur edit. Nah, kita akan coba edit Muhammad Fawaz Sildan. Nah, otomatis berhasil. Nah, di sini juga ada fitur hapus, tetapi ini tidak akan saya coba fitur hapusnya karena si data dengan nama Rizky Ahmad Muhammad Fawaz Sildan ini datanya sedang digunakan di halaman data pelayanan medis. Nah, jadi langsung aja ke data pelayanan medis, yaitu masuk ke halaman pelayanan medis. Nah, di sini untuk melakukan CRUD dari data pelayanan medis yang ditangani. Nah, di sini yang pertama ada kolom pasien. Ini bisa langsung memilih dari data pasien yang sudah ada. Misal pasiennya mau Sildan dengan dokternya. Misal yang pertama kita coba aja Ilham Budianto. Lalu tanggal pelayanannya. Misal keluhannya adalah demam, batuk pilek, dan nyeri badan. Lalu semisal biayanya adalah 50.000. Nah, kita simpan. Nah, otomatis datanya berhasil masuk. Kita coba untuk fitur edit juga. Semisal di sini kita si admin salah menginputkan data dokter, tapi tenang aja, di sini bisa untuk diganti. Misal yang menangani adalah Dokter Andi. Apakah terganti? Nah, otomatis akan dapat terganti. Lalu kita coba untuk semisal ada data yang salah atau data yang tidak valid, nanti bisa juga untuk dihapus. Jadi di sini juga ada fitur hapusnya. Nah, di fitur terakhir yaitu di sini ada cetak laporan. Kita akan mencoba cetak laporan.
Nah, ini langsung otomatis dialahkan ke halaman datanya dan data yang siap di print, dan nanti tinggal langsung saja di print. Nah, di sini yaitu pasien dengan nama dokternya, lalu ada tanggalnya, lalu keluhannya apa, dan juga biaya, serta ada total pendapatan. Oke, jadi di MyClinic ini mempunyai 4 fitur utama, yaitu menambahkan admin, dokter, mengelola pasien, dan juga mengelola pelayanan medis. Nah, di fitur terakhir yaitu ada fitur logout. Nah, oke, selanjutnya masuk ke penjelasan di code-nya. Nah, yang pertama yaitu di sini ada untuk kelas model ya. Nah, kelas model ini adalah kelas paling tertinggi atau kelas induknya. Jadi di sini digunakan untuk menyambungkan koneksi ke database. Nah, di sini yaitu ada konstruktornya, yaitu menginisiasi objek dari si database, dan juga variable count ini supaya bisa digunakan di kelas turunannya untuk mengeksekusi query SQL. Selanjutnya ada di halaman klinik atau kelas klinik. Nah, kelas klinik ini adalah turunan dari si kelas model. Nah, jadi di sini menyediakan fitur-fitur CRUD seperti tambah data, lalu update data, delete, dan juga edit. Nah, di sini juga bisa digunakan untuk menampilkan semua data dan juga menampilkan ada data spesifik sesuai ID. Nah, di sini tuh menggunakan variabel dinamis, yaitu variabel tabel, di mana nantinya metode dari semua metode seperti insert data, update data, delete, dan lain-lainnya itu bisa digunakan di tabel apapun, seperti di tabel pasien, tabel dokter, dan juga pelayanan medis, tanpa perlu menulis ulang query-nya. Nah, selanjutnya yaitu di bagian user.php. Nah, jadi di sini yaitu model user juga turunan dari model. Nah, di user ini mengatur fungsionalitas dari autentikasi. Nah, jadi di sini menyediakan fitur login untuk memvalidasi username dan password dari inputan user saat melakukan login. Nah, selanjutnya kita masuk ke admin model. Nah, di admin model ini fungsinya itu mengelola data dari admin saja. Nah, jadi selain mewarisi fungsi login, kan ini extend dari user ya. Selain mewarisi fungsi login, kelas user ini mendefinisikan ulang CRUD-nya khusus untuk tabel admin. Jadi kayak tampilkan data, tambah data, hapus datanya itu khusus untuk di tabel admin saja. Nah, lanjut ke dokter model. Nah, di sini yaitu untuk di tabel dokter dengan kelas dokter ya. Nah, jadi kelas dokter ini adalah turunan dari klinik. Jadi dia mewarisi semua fungsi-fungsi atau metode yang ada di klinik. Jadi bisa melakukan CRUD dengan menyambungkan dengan kelas klinik di pasien model. Nah, di pasien model juga sama, dia mewarisi semua fungsi-fungsi dari klinik karena dia adalah turunan dari klinik. Dan juga di pelayanan medis. Nah, ini adalah kelas pelayanan medis. Jadi fungsinya itu mengelola data transaksi atau rekam medis dari si kliniknya ya, dari data-data pelayanan medis di kliniknya. Nah, ini juga mengoverride metode get all-nya. Nah, jadi metode get all-nya ini ditambahkan query sendiri. Karena apa? Karena kalau untuk pelayanan medis ini kan menyambung dengan dua tabel ya, atau memerlukan join. Jadi diperlukan query-nya tersendiri. Nah, lalu selanjutnya yaitu laporan model. Nah, di sini itu yaitu ada kelas laporan. Jadi fungsinya ini digunakan untuk pembuatan laporan atau rekapitulasi datanya. Nah, di sini ada dua metode, yaitu function cetak laporan. Jadi dia akan mengambil data-data, semua data pelayanan yang ada di database, lalu juga menghitung total pendapatannya yang didapat dari tabel pelayanan. Nah, langsung masuk ke konsep PBO yang diterapkan di dalam aplikasi, yaitu yang pertama tadi kan ini sudah membahas di bagian model, lalu turun ke klinik. Nah, jadi di konsep PBO yang pertama yaitu ada inheritance atau pewarisan. Lalu polymorphism overriding. Nah, overriding ini digunakan yang pertama kan di tiap kelas ini kan punya yang namanya method info. Nah, method info ini nantinya ditimpa di tiap kelas. Di bagian klinik juga di dalam info ini ditimpa menjadi manajemen klinik. Lalu misal di dokter juga ditimpa
dokter juga ditimpa menjadi data dokter. Nah, ini digunakan di mana? Nanti di halaman dokter untuk memberi judul halamannya, nanti akan digunakan di bagian, nah di bagian sini. Jadi dia akan mengambil metode info, metode si info dari si kelas dokter ini. Kan awalnya kan di model kan info ini isinya model induk. Nah, di dokter ditimpa menjadi data dokter. Selanjutnya encapsulation atau pengkapsulan dan hak akses. Nah, di sini diterapkan di pelayanan medis. Nah, di pelayanan model. Nah, di sini diterapkannya yaitu membuat variabel dengan privat, lalu di halaman model. Nah, di halaman model ini menggunakan protected. Lalu konstruktor dan parent. Jadi konstruktor dan parent ini di initially objek saat pertama kali dibuat. Nah, di sini diterapkan di hampir setiap kelas. Di model function construct, lalu di relation model construct, lalu dia mengambil dari parent construct-nya. Nah, selanjutnya itu di agregat. Nah, agregat ini ada di agregat di sini ada di pelayanan model. Nah, agregat ini dia mengambil objek-objek yang diperlukan dari si data pasien dan dokter. Nah, jadi agregasinya itu si pelayanan model ini mengambil data yang ada di kelas pasien dan juga dokter. Nah, di sini di konstruktornya ini dia mengambil data pasien model dan juga data dokter modelnya. Lalu di dependensi atau yang terakhir digunakan di cetak laporan. Nah, untuk menjalankan metode function cetak laporan dan juga total pendapatan di sini dia memerlukan data dari si pelayanan, data dari pelayanan medisnya. Nah, semisal data pelayanan medisnya ini enggak ada, maka metode cetak laporan dan total pendapatan ini tidak dapat dijalankan. Tetapi hubungan ini tuh akan langsung berakhir ya setelah metode cetak laporan dan cetak laporan dan total pendapatan ini selesai dieksekusi, maka hubungan antar dua kelas ini telah selesai. Jadi sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.